Ternyata sama ya guys, 12,66. Memang PA nya ini berarti 12,66. Saya lupa untuk PA nya panel ini ternyata menggunakan memang 12,66 volt, jadi nggak ada masalah. Ya, bagi teman-teman yang baru menjumpai channel saya ya, mana tahu butuh spare part ya, saya banyak juga spare part bekas cabutan ya, layar pecah ya. Ya nanti bisa teman-teman pesan dari Shopee ya, nanti bisa komen di lapak Shopee saya ya, Daily Shop 728. Nanti teman-teman tinggalkan jejaknya ya. Nanti teman-teman bisa cek nanti kalau pak saya pengen cari spare part apa aja. Nanti sebut aja dapat dari YouTube ya. Nanti saya akan kasih diskon 40% harganya dari harga standar di Shopee ya. Cuma kadang mungkin responnya agak lambat karena saya yang menghandle sendiri ya, masalah penjualan spare part, kadang servis juga. Jadi agak sabar-sabar menunggu respon nanti di lapak saya. Ya di sini saya ada servisan ya, TV LED merek Samsung ya. Dulu saya pernah juga ngupload TV Samsung seri ini ya. Ini tipenya Samsung UA32EH 4003. Cuma ini TV-nya tempo hari katanya sudah diperbaiki ya, sudah diserviskan ke tempat lain katanya, tapi dikembalikan lagi TV-nya, katanya nggak bisa diperbaiki, disuruh ganti layar ya. Jadi dibawa lagi kemari, dicoba disuruh perbaiki ulang ya. Jadi kita belum tahu ini apakah memang bisa kita perbaiki lagi atau enggak ya. Jadi untuk seri ini saya pernah upload juga ya, gambarnya ngeblank ya, sama ngeblank juga. Cuma mungkin nanti kerusakannya ini mungkin nanti beda. Kalau kerusakannya beda nanti mungkin video ini akan saya upload. Karena banyak juga di video saya sebelumnya itu komentar ya, nanya test point tegangan. Karena di video saya sebelumnya itu saya nggak buat live ya untuk pengukuran tegangannya. Nanti ini saya akan ukur nanti tegangannya. Semua di tikonnya ini ya, ini udah dibongkar TV-nya. Karena tadi ditunggu TV-nya, jadi saya bongkar langsung saya cek ya. Ternyata permasalahannya ada di bagian tikon. Jadi tikonnya ini bermasalah tadi setelah saya cek. Untuk tampilannya seperti ini, saya akan nyalakan TV-nya ya. Nah, itu TV udah start. Dia ada garis-garis ya. Saya akan matikan lampu ini supaya lebih jelas ya. Nanti terlihat dia seperti garis-garis vertikal warna hijau. Nah, ya, jadi seperti itu tampilannya. Seperti garis-garis warna hijau ya. Nah, seperti itu dia. Ini sengaja saya matikan lampu supaya lebih jelas terlihat ya. Ya, itu lampunya saya nyalakan kembali. Jadi kerusakannya seperti itu, garis-garis warna hijau vertikal ya. Nah, jadi untuk perbaikannya ya, kalau teman-teman dapat di kasus gambarnya ngeblank ya, mungkin ngeblank polos atau ngeblank warna putih ya, atau ngeblank agak ke hijau-hijauan layarnya ya, bisa dicek dulu tegangannya. Jadi tegangan di tikonnya ini wajib hadir dulu semua ya, satu persatu dicek. Jadi saya akan cek tegangannya ini ya, mana tahu nanti teman-teman butuh acuan tegangan masing-masing di tikonnya ini, saya akan ukur ya. Oke, kita akan mulai ukur tegangannya. Ini tegangan ini wajib hadir ya. Nah, jadi kita akan ukur nih tegangan PCC. PCC ini 12 volt. Ini input dari mainboard. 12 volt ya. Ini TV dalam posisi masih hidup ya.
Ya, di sini terukur 12 sekitar 12, sekian volt ya. Ya, 12-13 normal ya. Lalu untuk tegangan data di sini ada berapa pasang? Saya akan ukur aja semua. Ini untuk pemula ya. Kalau yang udah biasa ngukur silahkan abaikan aja. Nah, jadi untuk data ini sini tegangannya 1,3. Ini rata-ratanya 1,1, 1,2, 1,3 ya. Ini data yang ketiga 1,2, data keempat 1,2, data kelima 1,2, keenam 1,1, ke-7 1,2, ke-8 1,2, ke-9 1,2, ke-10 1,2 ya. Jadi untuk data ini ada 10 ya. Ini tegangannya rata-ratanya 1, sekian lah jika dia mainboardnya normal ya, karena itu data sinyal. Sebenarnya itu sinyal harus kita ukur menggunakan osiloskop ya. Baru di sini ada tegangan LDN ya. LDN ini 0,026 LDN ya. Baru tegangan PWM ya, PWM sekitar 3,2 3,3 ini PWM ya. Lalu di sini tegangan TP1 ya, TP1 0113 0,110 ya. Lalu tegangan POL, nanti teman-teman bisa cek di tikonnya 1,6 POL. Lalu GPON ya, GPON ini sekitar 3 volt ya, GPON ya. Lalu PDD 1,2, ini PDD 1,2 volt PDD. Itu normal ya PDD nya. Lalu kita akan lanjut ke sebelah sini. Saya akan pindah kamera. Ya. Di sini ada test point keterangan PDD 3,3 nih, PDD 3,3 volt ya. Di multitester ini normal tegangannya. Lalu tegangan HPAA ya. Tegangan HPAA ini 5,6 ya. HPAA ini biasanya ini 6 volt atau 7 volt ya, setahu saya. HPAA di sini agak ngedrop sedikit. Tidak sampai 6 volt nih HPAA ya. Biasanya sih seingat saya 6 volt 7 volt itu. Lalu di sini ya, samping IC-DT DC to DC di sini ada keterangan PGL. PGL biasanya minus 6 ya, minus 6. Ya bisa dibilang ini normal, minus 5,9 5,8 ya. Bisa dibilang ini normal lah ya, sekitar minus 6 volt. Oh ya, ini di PGH nya ini udah ada bekas solder guys nih. Berarti memang sebelumnya sudah diperbaiki ya, karena ada bekas solderan di PGH nya ini. Nah ini, sini udah ada bekas solder ya. Nah, jadi kita akan ukur di PGH nya itu tegangannya berapa. Di samping PGL ya, di sini tegangannya harusnya 30 26 ya. Sekitar 25 sampai 32 volt. Di sini 0 volt nih PGH. Jadi tegangan PGH-nya ini hilang ya nih. Terukur hanya 0,023 volt ya. Untuk PGH-nya harusnya 26 30. Lalu di sini PAA nih 15 volt biasanya. PAA-nya ini ya 14,5 atau 15 atau 16 volt. Di sini terukur 12,7. Nah, di sini agak ngedrop. PAA nih. Nah nih sini ya, ini PAA 12 volt PA nya nih. Harusnya di sini 14 sampai 16 ya biasanya.
Ya, lalu saya akan coba ukur ya. Di sini ada 44, STPR 0,44 ya, OE sekitar 2,4 volt OE. Lalu CKP sekitar 1,92 volt CKP ya. Kalau untuk STPR nya sekitar 0,053. Nah, itu untuk tegangan di area sebelah sini. Nah, jadi itu dia untuk test point tegangannya. Nah, cuma sekarang permasalahannya tadi kita ketemui ya tegangan PGH. Di sini harusnya 26 ya. Di sini tegangannya hilang 0,01 volt nih. Nah, jadi saya coba cek dulu ya. Kalau dia tegangan PGH-nya hilang ya, jangan langsung ponis layarnya short ya. Bisa juga nih kapasitornya ada yang korslet di jalur PGH-nya ini di sini ya. Jadi bisa teman-teman cek kemana arahnya tegangan PGH ini, apakah dia nge-short ke ground ya. Kadang kapasitornya ini yang korslet, kadang short. Jadi bisa dicek satu-satu menggunakan buzzer ya, multitester. Jadi saya akan coba cek nih kapasitornya ini apakah ada yang nge-short ke ground ya. Ya, jadi setelah tadi saya ukur-ukur ya, kapasitornya semua nggak ada yang short di jalur PGH-nya ini ya. Jadi PGH-nya ini tidak ada nge-short ya, baik ke ground ataupun ke jalur yang lain ya. Nah, kadang-kadang bisa jadi ya jalur PGH-nya ini kan masuk ke panel, ke kupingan dari samping, diteruskan ke IC cop ya. Kadang dia jalurnya itu kadang ada yang korslet di kacanya ini, bersenggolan terkadang dengan salah satu tegangan yang lain ya. Bisa jadi dia kadang ada yang nge-short PGH-nya ini, kadang nge-short ke OE ya, kadang nge-short ke STP dan lain-lain, kadang ada juga nge-short ke ground. Jadi ini tadi saya ukur antara PGH ke PGL juga ini nggak nge-short ya, PGL ke STP ya, OE ya, CKP dan STPR juga nggak ada nge-short tegangan PGH-nya ini ya. Di sini PGH ya, di sini PGL nih, ada bacaan nih. Nah, jadi jalurnya ini nggak ada nge-short, kemana aja bebas, nggak ada resistansi. Artinya kemungkinan IC DC atau DC-nya ini yang memang nggak mengeluarkan tegangan untuk PGH-nya, bisa jadi ya. Mungkin karena DC atau DC-nya ini yang bermasalah, jadi nggak mengeluarkan tegangan PGH. Nah, jadi solusinya saya akan suntik tegangan PGH-nya ini ya. Khusus untuk tegangan PGH-nya ini saya akan suntik menggunakan T-con dari luar ya, khusus hanya untuk PGH ya. Kemungkinan tegangan PAA-nya ini tadi yang ngedrop ini di sini tadi 12 volt ya, harusnya di sini 14 atau 15 volt. Dia ngedrop mungkin karena PGH-nya ini nggak keluar tegangan. Nah, jadi saya akan carikan T-con, kita akan suntik menggunakan T-con dari luar tegangan PGH-nya. Yes, saya akan cari T-con. Ini T-con yang seperti ini banyak ya, stok. Saya banyak stoknya, kalau teman-teman butuh bisa cek nanti. Saya jualnya murah aja, yang 20.000, 15.000, 100 tergantung tipenya ya. Saya akan coba nih menggunakan T-con ini, kita akan suntik ya. Saya akan suntik ke T-connya tadi. Ya oke, ini T-connya udah saya rakitkan, udah saya suntikkan ya. Saya skip videonya, nanti durasinya terlalu panjang ya. Jadi dari T-con
Suntikannya tadi pemasangannya gampang kok, nggak susah nih. Tinggal disolder aja ya dari PCC. Nih kabel biru. Ini kabel biru ya, PCC ke PCC di Tikon bawaannya ya. Tuh. Sekring ke sekring ya, lalu ground dari suntikannya ground ya, masuk ke ground di panel ya, tuh. Lalu PGH dari Tikon suntikan nih, test point PGH-nya di sini ya. Nah, ini kan PGL ya, atasnya PGL, bawah PGH, tinggal disuntik ke PGH di Tikon bawahnya. Jadi seperti itu aja ya. PCC sekring ke sekring, ground ke ground, PGH ke PGH. Sekarang kita akan nyalakan TV-nya. Saya akan colok. Aduh. Ya, sekarang bacaan Samsung udah muncul. TV-nya ada hidup ya. Tidak ada sinyal. Layarnya juga masih aman nih, belum ada bergaris. Ya, jadi itu kesimpulannya ya, ngeblank belum tentu jalur ke kupingannya yang putus ya, bisa dicek tegangannya, wajib hadir dulu baru melangkah lebih lanjut ya. Jadi jangan langsung teman-teman otak-atik di bagian kupingannya ini. Sebelum dicek dulu di bagian tikonnya harus normal dulu tegangannya. Jadi saya akan coba ukur yang di sini tadi, tegangannya tadi di sini ngedrop ya, PAA. Nah, ini tadi di sini ngedrop tegangannya 12 volt. Sekarang saya akan ukur. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Sekarang 15,6 volt. Tegangannya sudah naik ya. Oh. Ternyata sama ya guys, 12,66. Memang PA-nya ini berarti 12,66. Saya lupa untuk PA-nya panel ini ternyata menggunakan memang 12,66 volt. Jadi nggak ada masalah. Kalau untuk tegangan mana tadi ya? HPAA. Nah, di sini tadi sempat ngedrop juga. Nih. Ya. Biar saya cek dulu nih. HPAA. Ya, di sini HPAA memang 5,6 atau sekitar 6 volt. Jadi untuk tegangan HPA-nya sama, sekitar 5,56 volt ya. Nah, jadi itu dia untuk tegangannya. Lalu dalam kondisi sudah normal seperti ini, kita akan cek ulang di sini tadi. CKP ya, tegangannya berapa? Ya 2, sekian. CKP berarti sama ya. Lalu STPR 0056 sama, nggak ada perubahan ya. Untuk STPR 0050. Untuk OE nya 2,4 2,5 untuk OE setelah gambarnya ini normal. Nah, jadi segitu aja videonya, mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.